memberikan mentoring untuk dapat saling terkoneksi, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam meraih beasiswa. Pada tahun 2022, Punya Arti sudah melibatkan 120 lebih awardee beasiswa untuk membantu 300 inti untuk meraih beasiswa. Jadi ini yang sudah Punya Arti lakukan selama dari tahun 2022 sampai sekarang. Selanjutnya, nah, bisa kita lihat di sini dari seluruh jumlah orang-orang yang ada di Indonesia, baru 5% orang-orang di Indonesia yang merasakan perguruan tinggi. Dan bisa dilihat juga 90%-nya ada di Pulau Jawa. Bayangkan masih banyak di pulau-pulau yang ada di Indonesia belum terjangkau, belum merasakan bagaimana perguruan tinggi itu. Jadi inilah Punya Arti hadir untuk menolong, membantu teman-teman yang belum bisa merasakan perguruan tinggi. Selanjutnya, nah, ini yang Punya Arti lakukan. Pertama, membangun awareness. Kedua, mengadakan mentoring one-on-one. Dan yang ketiga, kelas persiapan beasiswa dan sharing season, seperti malam hari ini yang kita lakukan. Selanjutnya, nah ini dia kelas persiapan LPDP. Bentar. Nah, yang akan kita lakukan malam hari ini, kelas tips menulis esai bersama Kak Dayu. Dan yang nanti habis kelas ini akan ada kelas tes bakat skolastik bersama Kak Tubagus dan Bernadia. Selanjutnya akan ada lagi kelas substansi wawancara dengan Kak Agnes Marhilo. Jadi kelas dari Punya Arti tidak hanya sampai di sini, akan ada kelas-kelas selanjutnya. Jadi teman-teman, saya mengajak untuk tetap ikut kelas-kelas yang disediakan Punya Arti. Selanjutnya, nah itu perkenalan dari Punya Arti. Selanjutnya kita akan membahas kode etik acara. Jadi kita punya kode etik acara. Yang pertama, bersikap sopan dan interaktif pada saat kelas berlangsung. Yang kedua, aktivitas pelecehan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi pada kelas ini. Jika tidak mematuhi peraturan, maka mohon maaf akan diblokir. Yang ketiga, mohon untuk tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan, promosi, ataupun kegiatan jual beli lainnya. Dan yang keempat, memposting konten yang berkonotasi negatif seperti sara. Yang kelima, jika ada pertanyaan kepada pembicara, peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar tidak berulang dan akan dijawab saat sesi Q&A. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia kelas tips menulis esai LPDP yang akan kita laksanakan malam hari ini bersama Kak Dayu. Nanti Kak Dayu sendiri yang memperkenalkan lebih dalam lagi ya, Kak Dayu ya. Oke, lanjut. Oke, udah selesai? Oh ya, yang terakhir, ini dia sosial media Punya Arti. Jadi teman-teman yang belum follow atau mengikuti sosial media kita, boleh di screenshot dulu. Boleh dong follow TikTok-nya Punya Arti. Kita ada juga LinkedIn, terus ada website juga. Ini teman-teman bisa mengikuti program mentoring gratis. Jadi teman-teman bisa masuk di apps ini untuk ikut mentoring gratis Punya Arti. Dan kita juga ada grup Telegram. Jadi teman-teman yang belum join grup kita, silakan join di grup Telegram Punya Arti. Tulis aja Punya Arti, nanti langsung keluar. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan event-event Punya Arti. Oke. Selanjutnya. Oke, sudah selesai perkenalan dari Punya Arti dan kode etiknya. Oke, semuanya udah on cam ya? Oke, sudah. Saya langsung serahkan saja kepada Kak Dayu. Silakan Kak Dayu. Ya, baik. Terima kasih banyak Keke ya dan teman-teman Punya Arti ini sepertinya ada Kevin dan teman-teman lainnya ya. Sebelumnya salam kenal dulu teman-teman semua. Ya, saya lupa tidak
tidak menyalakan ini ya, suara tidak apa-apa, boleh di kolom chat. Salam kenal teman-teman, nama saya Dayu Rifanto, saya akan berbagi bersama teman-teman, terutama berbagi tentang cara menulis esai ya teman-teman. Saya izin langsung memperlihatkan slide-nya saja, biar nanti kita bisa lebih cepat dan kemudian nanti bisa interaksi satu demi satu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, karena saya dari Sorong, apakah ada teman-teman yang dari Sorong? Boleh angkat tangan ya, ada Kak Yulita ya. Ini siapa lagi ya? Baik. Wah ya, ada Realme juga ya. Ini tidak ada namanya, jadi tidak apa-apa. Teman-teman terima kasih banyak. Ini teman-teman dari Sorong ya. Baik. Dan juga teman-teman lainnya. Saya izin langsung berbagi slide-nya, jadi nanti teman-teman biar lebih mudah ya. Oke. Oke, teman-teman. Tapi sebelum itu saya disclaimer dulu ya, teman-teman ya. Biar nanti ini ya, lebih pas. Di luar sana ada begitu, saya izin memute juga ya teman-teman kalau bocor suaranya. Teman-teman, di luar sana ada banyak model cara menjawab pertanyaan esai beasiswa ya, terutama LPDP. Nah, yang saya bagikan adalah berdasar pengalaman saya dan kemudian juga mendampingi teman-teman gitu ya, menulis esai. Jadi sekali lagi teman-teman dibebaskan menggunakan mana yang dirasa paling mudah begitu ya. Jadi saya pada saat menulis esai ini, waktu itu saya juga bingung, ini menulisnya bagaimana ya biar enak gitu. Nah, kemudian akhirnya saya pikir, ini mungkin menulisnya model seperti ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di luar sana ada banyak, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja. Oke teman-teman, sebelum dimulai boleh jempolnya? Jempol-jempol ya, saya pengen lihat jempol-jempolnya walaupun kameranya ditutup ya. Wah, mantap ya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya, saudara semua, terima kasih. Saya izin langsung memperlihatkan slide-nya. Sekali lagi, terima kasih. Oke teman-teman, apakah sudah bisa melihat slide saya? Oke, mudah-mudahan sudah ya, saya geser dulu. Oke, sudah bisa ya teman-teman? Kalau bisa boleh ada suaranya satu. Bisa, Kak. Sudah ya, makasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman. Ini saya juga mengucapkan terima kasih karena diundang yang ketiga atau 4 kali oleh teman-teman punya arti. Saya sangat menghargai ini, jadi terima kasih banyak sudah mau mengundang saya lagi. Sekali lagi ada banyak cara penulisan, dan ini hanya salah satunya. Teman-teman bisa menggunakan banyak referensi. Selain itu, saya juga saran kalau teman-teman menulis, siapa tahu terinspirasi ingin, saya mau baca juga teori yang membuat saya mudah menulis. Tentu saja ini bukan promosi, tapi buku ini membantu saya ya, menulis esai akademis. Ini membantu saya memahami pertanyaan-pertanyaan esai, terutama waktu saya menulis esai LPDP ya. Jadi kalau butuh buku bantuan, ini salah satu yang menarik ya teman-teman. Di luar sana juga ada banyak ya teman-teman, mudah-mudahan ini membantu. Sekali lagi kita perkenalan dulu teman-teman. Jadi saya itu lahir besar di Nabire. Nabire itu sekarang jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Jadi saya lahir besar di sana. Lalu nanti saya kuliah S1 di Jogja, lalu kemudian nanti S2-nya di Semarang, dan kemudian sementara sekarang ini saya sedang S3 di Bandung. Begitu teman-teman ya, secara singkatnya. Lalu latar belakang saya ini S1-nya hukum, S2-nya manajemen, S3-nya pendidikan masyarakat ya. Jadi juga punya cerita. Jadi saya sebelumnya bekerja di perusahaan di Jakarta, kemudian nanti mengambil manajemen karena hubungannya dengan HRD, lalu saat menjadi HRD saya membuat inisiatif ya. Yang waktu itu galang donasi ke banyak tempat atau banyak taman baca di tanah Papua. Dari situ saya bergerak di isu literasi anak dan kemudian menyukai isu remaja atau youth ya, dan sekarang pendidikan masyarakat.
Senang sekali juga bisa berteman dengan teman-teman di IG Dayu Rifanto atau Dai Rifanto ya. Selain punya arti, teman-teman bisa berteman dengan saya di Dai Rifanto. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ada juga yang dari Nabire. Gitu ya. Ada yang dari Nabire, ada yang dari Sorong ya. Jadi mudah-mudahan nanti membantu teman-teman sekalian. Baik, saya lanjut ya teman-teman ya. Ada yang dari UPI? Kayaknya tidak ada ya. Ada yang dari Undip? Oke, baik, tidak ada juga ya. Baik, saya lanjut teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang dari Atmajaya ya. Baik teman-teman. Kurang lebih ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama saya pikir ini dasar sekali, yaitu memahami pertanyaan. Dan kemudian yang kedua nanti kita menulis menyesuaikan dengan struktur esai. Gitu ya teman-teman ya. Saya ulang, ada dua hal yang akan saya bagikan malam ini. Mudah-mudahan waktunya cukup dan mudah-mudahan memudahkan teman-teman dalam menulis esai. Ada dua hal, yaitu memahami pertanyaan dan menulis menggunakan struktur ya. Baik. Oke, teman-teman, tapi sebelum saya mulai, saya mau kasih gambaran ya, atau teman-teman perlu mempertimbangkan ya. Eh, saya cek dulu ya, teman-teman. Teman-teman, eh, jadi kalau teman-teman menulis esai, saya mau menyarankan bahwa teman-teman perlu memahami orang yang membaca esai kita kira-kira butuh esai yang nggak terlalu bertele-tele, straight to the point gitu ya, atau yang panjang-panjang. Kalau menurut teman-teman, kira-kira. Apakah yang membaca ini orang-orang sibuk atau tidak sibuk, teman-teman? Jadi, sekali lagi, kalau saya boleh menyarankan, ini orang-orang yang sibuk, yang membaca esai-esai kita, terus mereka butuh bisa melihat dengan cepat sebenarnya kita itu mau apa, mengapa, apa yang kita lakukan, dan kenapa kita layak, begitu ya. Jadi, kalau saya menyarankan, eh, ya, ini disummary-kan dengan atau disimpulkan dengan baik, yang tidak bertele-tele tapi memenuhi syarat ya, betul sekali. Jadi tidak ke sana kemari, tidak bunga-bunganya terlalu banyak, tapi menjawab pertanyaan dan kemudian jawabannya kuat gitu ya, teman-teman ya. Dan mudah dibaca gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu saran saya, teman-teman perlu mempertimbangkan hal itu ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Itu sebabnya kenapa menurut saya yang pertama yang sangat penting adalah memahami pertanyaan. Teman-teman masih ingat ya kalau pertanyaan LPDP untuk esai apa ya teman-teman ya? Ada yang boleh bersuara? Ada yang masih ingat? Atau sudah menulis? Boleh interaksi ya? Tulis di kolom chat boleh. Pakai suara juga sepertinya boleh ya. Esai Kadai wajib dibedah malam ini ya. Wah, terima kasih banyak. Baik, ini ada yang dari Unpas ya. Wah, mantap. Oke, ini ada kontribusi untuk Indonesia. Kurang tepat. Rencana kontribusi. Kurang tepat. Ada lagi yang mau coba? Saya Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. komitmen kembali ke Nama dan Indonesia. Oke, mohon maaf. nama dan dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Katami, lulusan dari Politeknik Negeri Malang. Kalau Oke, menurut kalau menurut saya, singkat saya ini komitmen kembali ke Indonesia. Yang kedua, rencana saat studi, dan yang terakhir rencana pasca studi. baik. Ada benarnya, tapi masih kurang tepat. Ini kalau di kolom chat, ini setengah-setengah ya. Belum sepenuhnya benar gitu ya. Ada yang boleh bantu melengkapi Mas Muhammad Khotami dari Malang, Arek Malang ini ya. Silakan teman-teman. Ya, boleh yang lengkap ya. Oke. Ada? Kalau ada nanti dapat piring cantik dari punya arti Kak Kevin kirim dari mana nih? Dari Jogja atau dari mana? Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaan saya begini teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya adalah
Misalnya ya, kita ada esainya begini. Kontribusi untuk Indonesia, itu esainya. Kira-kira berarti jawabannya apa, teman-teman? Berarti jawabannya kurang lebih ya bercerita kontribusi kita bagi Indonesia ya, teman-teman. Tapi kan kemudian pertanyaannya bukan itu ya, atau kurang lengkap jika seperti itu. Jadi saya langsung saja, teman-teman ya. Pertanyaan esai, kalau teman-teman lihat kembali, dan mudah-mudahan tahun ini tahap kedua tidak berubah, kan ini ya, mohon divalidasi ya, benar tidak? Masih ini ya, teman-teman ya, benar ya? Oke, baik, benar ya, baik. Jadi benar ya, menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia. Lalu di situ disebutkan teman-teman perlu menulis 1.500 sampai 2.000 kata. Benar ya teman-teman ya? Baik, kita langsung saja ya. Kalau sebelum menulis teman-teman sudah berhadapan dengan batasan-batasan yang tadi saya ceritakan di awal, ini yang membaca orang-orang sibuk, ini yang membaca butuh segera tahu apa yang kita tulis. Kira-kira Anda akan memilih 1.500 atau 2.000 kata, teman-teman? 1.500. Makasih banyak, Kak Teti ya. Jadi lebih baik memilih 1.500, jangan 2.500. Biar gampang bacanya ya, teman-teman. Mudah-mudahan punya gambaran ya. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau dari struktur pertanyaan ini, sebenarnya ada berapa hal yang perlu kita jawab? Atau berapa bagian yang perlu kita jawab? Oke, ini ada di kolom chat, jelas ya, ada 3. Mantap. Jelas ya, teman-teman? Saya ulang lagi ya. Berarti ada 3 bagian yang perlu kita jawab ya. Cukup jelas, teman-teman? Jelas ya? Baik. Sampai di sini cukup jelas? Atau ada yang bingung? Oke. Ya, itu ada yang ikut nyanyi, tidak apa-apa ya. Jelas ya? Oke, baik. Kalau jelas berarti aman. Teman-teman, sekali lagi, ada 3 bagian hal yang perlu kita jawab. Sehingga kalau cuma 2 yang dijawab, kurang benar ya. 1 bagian yang dijawab, kurang tepat. Gitu ya, teman-teman ya. Baik. Oke, saya lanjut, teman-teman. Terima kasih banyak. Berarti kurang lebih, ya, 3 bagian. Betul sekali. Kurang lebih 3 bagian yang dijawab. Apa itu? Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Baik, sampai sini mudah-mudahan teman-teman punya gambaran. Batasannya tadi 1.500 sampai 2.000. Kalau saya menjadi teman-teman, saya tulis 1.500. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ini orang-orang sibuk, mau baca cepat, mau tahu apa yang kita lakukan, sehingga ya tulis seminimal mungkin ya. Maksudnya biar mudah juga dibacanya. Begitu, teman-teman ya. Oke, karena sudah jelas, maka 3 hal ini yang perlu kita jawab dalam esai kita. Baik. Ada yang boleh cerita komitmen kembali ke Indonesia ini apa yang Anda maknai atau apa yang teman-teman maknai dari komitmen kembali ke Indonesia? Ada yang mau berbagi? Kalau pemaknaan komitmen kembali ke Indonesia. Ada yang mau sharing? Atau mau tulis di kolom chat, itu Anda maknainya apa? Boleh dicoba. Mungkin ini Kak, Oh ya, bagaimana silakan. bagaimana nanti cara untuk membranding diri, terus potensi itu digunakan untuk kembali ke daerah asal. Kan Oke, itu yang saya jadi maknai Kak. oke. Terima kasih Kak.
Baik, menarik sekali ya. Bagaimana membranding diri dan kekuatan itu digunakan di tempat asal ya. Iya, iya betul, Kak. Ada lagi yang lain? Oke, saya coba baca di kolom chat ya. Kita interaksi saja biar mudah ya teman-teman ya. Minta maaf, biar dua arah. Oke, ini dari Grace. Apa hal yang harus kembali untuk diaplikasikan atau saya ubah menjadi apa hal yang harus diaplikasikan saat kembali ke tempat kita? Yaitu dari Grace. Kemudian ini Kak Puput ya. Kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, ini menarik ya. Saya tanya lagi nih, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau tanya lagi nih biar teman-teman punya gambaran ya. Saya tanya teman-teman, kalau ada tulisan atau pertanyaan, menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi di Indonesia, menurut teman-teman, pertanyaan pertama yang harus kita jawab itu yang mana? Rencana pasca studi. Oke, agar mudah, saya jelaskan tentang menulis itu mesti sistematis. Ya. Oke. Kalau dari bangunan pertanyaan ini, maka kalau kita bilang ini sistematis, ini kronologis, yang mana dulu kita jawab? Rencana kontribusi. Baik, gampangnya begini, rencana kontribusi itu urutannya di bagian mana dari konstruksi kalimat ini? Kalau dari umum ke khusus, menurut saya rencana kontribusinya di bagian akhir. Baik, saya beri tips ya, teman-teman bisa lihat sudah saya warnai. Jadi warna pertama adalah kembali ke Indonesia, mengapa gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat urutan kalimat ini, maka yang muncul duluan yang perlu kita jawab ya, teman-teman. Mana yang muncul duluan? Komitmen kembali ke Indonesia ya. Itu yang Iya, pertama. Yang kedua apa, teman-teman? rencana pasca Rencana studi, pasca studi. Yang ketiga apa? rencana kontribusi. Sip, baik. Jadi menulis sekali lagi harus sistematis. Kalau munculnya begini, maka kita harus yang pertama dulu kita jawab. Nah, gitu ya. Nanti biar menyambung ke pertanyaan teman-teman, terutama yang memaknai ya. Komitmen kembali ke Indonesia, misalkan kalau teman-teman memberi jawaban ini adalah misalnya ya, kontribusi di Indonesia pasca studi, maka ini nanti menjawab bagian terakhir, jadi kurang tepat gitu ya. Sehingga kita perlu maknai dengan mudah. Nah, teman-teman bisa melihat ini misalkan Puput menyatakan pemaknaan dia adalah komitmen kembali. Nah, ini maksudnya bagaimana biar gampang gitu ya. Nah, misalkan oke, komitmen berarti merealisasikan apa yang kita rencanakan. Baik. Ada lagi yang mau coba? Kan kita mau menulis biar mudah ya. Aduh, agar mudah saya pahaminya, saya maknai seperti apa. Nah, baik teman-teman, ada yang mau coba tulis di kolom chat. Kalau belum ada, saya berbagi ya. Agar mudah waktu itu, ini saya maknai dengan komitmen kembali ke Indonesia. Itu saya maknai dengan, oke. Oke, ini menarik ya. Saya maknai agar mudah, saya maknainya menjadi seperti ini teman-teman. Kenapa? Mengapa saya mau kembali ke Indonesia? Kalau saya kuliahnya di Bandung, sudah di Indonesia, saya dari Sorong, maka saya ubah pendekatannya menjadi kenapa Dayu nanti setelah kuliah mau kembali ke Sorong atau harus kembali ke Sorong. Gitu ya. Sampai di sini punya gambaran memaknai pertanyaan yang bagian pertama. Cukup jelas teman-teman?
mengapa Anda kembali ke tempat Anda sebelumnya? Mau bikin apa? Atau kenapa? Kenapa harus? Kan bisa kemana-mana. Misalkan ya. Kak Yulita, mengapa Anda harus balik ke Sorong? Kalau nanti dapat beasiswa. Gitu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya beri contoh kasus ya. Kita cari tahu. Orang ini kenapa? Yang pertama, dia mau kemana? Gitu ya. Kira-kira dia kembali kemana dan kenapa dia kembali ke situ? Kita lihat ya. Ada yang bisa tebak? Silakan ya. Misalkan ini. Silakan teman-teman. Boleh tebak nanti kira-kira orang ini akan kembali kemana dan mengapa dia kembali lagi ke situ? Oke. Nanti sambil kita jawab pertanyaan, ada yang nanya, nanti saya bantu berbagi, tapi kita lihat dulu yang ini ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin menebak, ini orang mau balik kemana? Oke, orang ini mau kembali ke Brebes. Nah, boleh tidak pakai chat juga tidak apa-apa. Pertanyaan kedua, kenapa dia mau ke Brebes? Silahkan bersuara. Ada yang mau coba? Masalah krisis air, sanitasi juga mungkin. Baik. Ada persoalan itu ya, krisis air, sanitasi, dan lain-lain ya. Atau kalau menurut Padil secara umum ada masalah yang harus diselesaikan oleh orang ini di Brebes. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Cukup jelas? Jelas ya? Di kolom chat pertanyaannya saya bantu memberi gambaran ya. Kalau menurut teman-teman atau kalau tadi lihat jelas sekali dia mau ke Brebes, dari umum dia tarik ke khusus, persoalan air dunia ditarik ke persoalan air di Brebes, dan itu yang mau dia selesaikan. Kita tahu lokusnya di mana, kita tahu problemnya apa. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau Anda mau mengabdi, tapi bukan ke daerah asal? Boleh tidak? Boleh. Pertanyaannya adalah, Anda mau kemana dan mengapa Anda mau ke sana? Itu yang perlu dijawab. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Jelas sekali ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita bisa bungkus dan kita maju ya, teman-teman. Mudah-mudahan sudah terbuka persoalan pertama ya, dari esai kita. Oke, selanjutnya kita akan memaknai pertanyaan atau bagian kedua dari pertanyaan ini. Rencana pasca studi. Ada yang boleh memaknai atau berbagi pemaknaan Anda itu apa? Saya persilakan. Boleh di kolom chat, boleh bersuara, silakan. Ada yang mau coba? Sekali lagi saya ulang, bagian kedua adalah rencana pasca studi. Menurut teman-teman, kira-kira kita maknai apa ya? Izin menjawab, Kak. Mohon maaf. Oh iya, silakan. Boleh sebut nama dari mana? Iya,
Mohon maaf tidak bisa buka kamera sebelumnya Oh, karena nggak memang apa-apa. sinyalnya tadi turun. Perkenalkan, saya Priska dari Jakarta. Saya akan coba memaknai apa yang dimaksud dari rencana pasca studi. Jika di pertanyaan pertama itu terkait dengan isu apa yang membuat kita harus kembali ke Indonesia, untuk yang pertanyaan rencana pasca studi ini berarti solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan isu tersebut, dan tentunya dengan berbekal dari keilmuan atau skill yang sudah kita pelajari di tempat kita belajar nantinya. Baik, terima kasih banyak Priska sudah berbagi. Jadi dari Priska ini adalah kita mau bawa atau kita mau bikin apa ya, solusi apa yang kita akan lakukan berbasis pengetahuan kita, mungkin juga jaringan dan segala macam sumber daya yang kita dapat selepas kuliah. Teman-teman juga bisa baca di kolom chat ya. Ini Nabila itu rencana aplikasi ilmu yang telah diperoleh. Padil juga berbagi penerapan ilmu pengetahuan, ada Dilan ya. Dilan mau keluarkan film baru ya. Setelah selesai studi, apa yang akan dilakukan dan rencana yang mau dilakukan dalam waktu singkat atau waktu panjang setelah kita selesai berkuliah. Kurang lebih ini teman-teman menurut saya sudah bisa menangkap ya gambarannya. Jadi saya membantu memudahkan pertanyaan ini dengan mengubahnya menjadi apa yang mau kita lakukan selepas kuliah dan sudah berada di Indonesia atau berada di tempat yang Anda bilang saya mau ke sana. Itu Anda mau bikin apa? Gitu ya. Oke. Anda mau bikin apa? Anda mau melakukan apa? Sampai di sini cukup jelas, teman-teman? Jelas ya? Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau misalkan melakukan apa menurut teman-teman bagaimana caranya ya atau apa yang perlu kita lakukan gitu? Atau misalkan apakah sesuatu itu mulai dari hal terkecil ke yang besar atau yang besar ke kecil menurut teman-teman? Baik, ini sudah dibantu oleh Dilan ya. Jadi fondasinya selalu mulai dari yang bisa dilakukan dan level kecil, misalkan diri sendiri, gitu ya, lakukan apa, itu menjadi fondasi dari melakukan yang lain. Bisa berkelompok, bisa bekerja di mana, kemudian skopnya menjadi lebih besar, gitu ya. Sehingga nanti menyesuaikan dengan sumber daya yang teman-teman punya. Sampai di sini punya gambaran, teman-teman? Punya, Kak. Baik, kalau punya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan punya gambaran. Dari yang kecil ke besar, dari yang bisa dilakukan sampai yang lebih kompleks, itu menunjukkan juga Anda memikirkan sesuatu dengan sangat serius dan tidak menunggu. Gitu ya. Jadi dan bisa diukur secara spesifik gitu ya. Akan melakukan apa gitu. Karena yang baca nanti tahu, oh ini tidak masuk akal. Oh ini oke, bagus. Ini ada tangga-tangganya gitu ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya akan berikan satu kasus gitu ya, teman-teman. Satu kasus. Boleh lihat kira-kira orang ini akan melakukan apa. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Dia mau bikin apa? Mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lihat ya. Dan boleh coba jawab juga di kolom chat ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ada yang sudah bisa menangkap? Mengintegrasikan konsep pertanian dari studi yang dia ambil. Ya.
Oke, ada lagi yang lebih konkret, dia mau bikin apa gitu ya, terus dia jadi apa sebenarnya? Jadi dosen sekaligus peneliti di bidang pertanian. Dan Baik, nantinya dia ilmunya buat diterapkan ke proyek-proyek riset maupun ke masyarakat luas. baik, Mas Muhammad ya, terima kasih. Jadi dia membayangkan dia jadi peneliti, juga nanti dia mau jadi dosen gitu ya. Nanti biar punya dampak yang lebih luas begitu ya. Baik. Ada lagi yang dapat sesuatu dari sini? Baik. Saya tanya ke teman-teman, kalau mau lebih konkret, kira-kira untuk menjadi peneliti harus jadi dosen dulu atau peneliti aja? Menurut teman-teman. Kan dia bilang tadi peneliti dan dosen, berarti kan nyambung ya. Kalau menurut saya bisa jadi ya meneliti saja sebagai peneliti independen ya, nanti kolaborasi dengan teman-teman dosen atau mahasiswa atau siapa yang dia kenal, dia bisa mulai meneliti dari ilmunya. Karena pada saat kuliah pasti kita meneliti ya teman-teman ya. Misalkan saya tanya ke teman-teman, teman-teman apakah sudah tahu kalau kita S2 itu harus publikasi berapa paper? Ada yang tahu? Di Indonesia aja ya, di Indonesia. Punya gambaran? Baik, teman-teman, kalau teman-teman mau lulus kuliah S2 di Indonesia, teman-teman mesti mempublikasi penelitian. Tergantung kampusnya, ada yang 2 penelitian, mungkin ada yang 3 penelitian, dengan pemeringkatan tertentu dari jurnal-jurnalnya ya. Di Indonesia kita tahu ada jurnal, kalau kita bilang terindeks, ada terindeks Sinta 1 sampai 6. 1 paling tinggi, 6 paling bawah. Di bawah itu ada jurnal-jurnal terindeks, tapi tidak masuk ranking Sinta, dan ada yang tidak terindeks. Beberapa kampus mensyaratkan Anda harus Sinta 2, publikasi di Sinta 2, 2 paper, untuk bisa sidang akhir misalnya ya. Bagaimana kalau di luar negeri? Tentu saja tuntutannya lebih tinggi. Sampai sini ada gambaran, teman-teman? Contoh jawaban tadi bisa lebih konkret atau bisa tanpa jadi dosen, dia bisa jadi peneliti dulu, meneliti secara mandiri, publikasi, lalu kalau ada peluang jadi dosen, dia jadi dosen, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Nah, tuh LN bisa lulus sebelum publikasi. Berarti di Indonesia lebih ribet ya, kuliah ke luar negeri saja. Baik. Oke, teman-teman, sampai sini bagian kedua sudah ada gambaran ya, teman-teman ya. Baik, kalau sudah ada gambaran, oke. Kalau sudah ada gambaran, kita pindah ke bagian ketiga ya. Ini kalau LN tidak ada publikasi, mungkin kalau saya melihatnya di luar negeri malah semakin ketat penulisannya ya. Jadi Anda pasti diajarkan untuk menulis secara ketat, terutama menulis ilmiah, berpikir ilmiah begitu ya. Tentu lebih ketat lagi menurut pandangan saya. Baik, kalau begitu kita sudah jawab tadi kenapa Anda kembali ke tempat itu, mengapa Anda kembali ke tempat itu terkait komitmen kembali ke Indonesia. Bagian kedua adalah mengapa atau apa yang Anda lakukan selepas kuliah. Ya, tadi sudah ada contohnya, apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda bikin begitu ya. Sehingga kemudian bagian ketiga kita lihat ya. Bagian ketiga adalah rencana kontribusi di Indonesia. Baik, pertanyaan saya, kira-kira apa yang teman-teman maknai dari pertanyaan ini? Ada yang ingin berbagi di kolom chat boleh, bersuara boleh. Oke, problem solving. Ini maksudnya apa ya? Boleh berbagi?
Oke, Kak, teman-teman. Ya, mungkin silakan. ya untuk yang di rencana kontribusi di Indonesia ini lebih ke rencana aksinya gitu kali ya. Jadi kalau di yang eh, apa rencana pasca studi itu baru terbayang konsepnya akan melakukan apa. Kalau di sini rencana kontribusi bentuk nyata kontribusinya gitu. Jadi udah kelihatan mau ambil peran apa, menggait siapa aja, kolaborasi dengan siapa aja. Mungkin kurang lebih seperti itu bukan ya, Kak? Baik, kita tahan dulu ya. Ada lagi yang lain yang ingin memaknai? Tadi sudah ditanya rencana pasca studi. Nah, di bawahnya ada rencana kontribusi bagi Indonesia. Ini gimana maksudnya? Atau bagaimana kita memaknainya? Oke, ini Fadil berbagi tentang ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat secara langsung di masyarakat. Ya, ada lagi yang lain, teman-teman? Mungkin maksudnya menguraikan rencana kita saat menjadi apa gitu. Ya, misal jadi peneliti dan dosen. Nah, di situ nanti rencananya apa yang akan dilakukannya seperti itu. Oke, baik. Ini bisa menguraikan apa yang akan kita lakukan ya. Ada lagi yang lain sebelum nanti saya bantu dengan penjelasan atau pemahaman saya ya. Walaupun nanti teman-teman juga bisa memperkaya pandangannya. Ada lagi teman-teman yang ingin berbagi? Di kolom chat boleh, sampaikan langsung boleh. Oke, ini Puput langsung ke kira-kira rencana jangka pendeknya apa, menengah apa, panjang apa. Kalau dari Esther ini program kerja nyata yang berdampak bagi Indonesia secara berkelanjutan. Nah, ini menarik sekali. Nah, teman-teman, agar ini mudah buat saya ya. Jadi ini mudah buat saya, mudah-mudahan juga mudah buat teman-teman. Karena tadi sudah kita jawab kita itu kenapa kembali ke sebuah tempat. Lalu kita sudah jawab juga apa yang akan kita lakukan di tempat itu, mau bikin apa, mau jadi apa, mau melakukan apa, gitu ya. Maka rencana kontribusi ini saya maknai sebagai ini ya, teman-teman. Apa manfaat, apa dampak dari aksi, dari kegiatan, dari program, dari aktivitas yang tadi katanya kita mau lakukan. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya ulang ya. Apa manfaat, apa dampak dari aksi, kegiatan, program, aktivitas yang tadi kita bilang kita mau lakukan itu, mau meneliti, mau menjadi dosen, mau ini, mau itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Sampai di sini. Cukup jelas sebelum saya kasih nanti contoh kasus biar teman-teman punya gambaran ya. Bagian ini cukup jelas. Nanti ada pertanyaan, nanti saya bantu bagi ya. Berarti harus ada tolak ukur ya, Kak. Nah, untuk itu kita akan lihat contohnya ya. Baik, kita akan studi kasus. Kira-kira apa manfaat yang ditulis di sini ya, atau apa bayangan dampak yang ada di hal ini, kasus ini, kira-kira ya, teman-teman. Ada yang bisa membayangkan atau ada yang bisa membantu saya kira-kira ini manfaat atau dampaknya apa ya? Ada yang bisa tebak? Ada yang sudah bisa tebak, teman-teman? Dampaknya mungkin Kak ini lebih ke manfaat sih. Kayaknya manfaatnya mungkin keberlanjutan informasi atau pengetahuan langsung ditransfer kepada masyarakat.
Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Oke. Ada teman-teman yang kira-kira apa ya dampaknya ya? Oke. Ini dari Puput, ini manfaatnya itu ada peningkatan akses pelayanan mata ya. Kalau manfaatnya ada akses pelayanan mata, orang punya sakit mata bisa langsung datang, ada sakit bisa dioperasi, sebelum sakit bisa dicegah, kira-kira dampaknya terjadi peningkatan orang sakit mata atau terjadi penurunan menurut teman-teman dari yang dia lakukan? Ada kuratif dan preventif yang membuat persoalan itu menjadi sedikit demi sedikit selesai, atau persoalan jadi tambah besar? Ya, Persoalannya berkurang karena masyarakat sudah mendapatkan informasi yang baik terkait bagaimana cara menangani sakit mata, tarak. Baik. Mantap, teman-teman. Mudah-mudahan dapat gambaran ya. Tadi ada dapat gambaran. Kira-kira kalau teman-teman baca tadi, kira-kira agar mudah buat kita, kita perlu tambahkan apa supaya kita mudah juga bacanya? Kalau menurut teman-teman membaca ini, supaya langsung kelihatan. Data yang berbentuk angka lah begitu. Oke, kalau dari saya teman-teman, jangan lupa kata kuncinya. Ya. Kira-kira kalau kita bicara ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya manfaat, dampak, akibat. Harus ada di sini ya. Manfaatnya, dampaknya, akibatnya, hasilnya. Gitu. Kenapa? Biar gampang bacanya ya. Biar tidak ini cerita apa ya gitu. Jadi kalau teman-teman menulis penelitian, biasanya kalau di abstrak itu sudah tanya betul. Ini masalahnya apa, tujuannya apa, model metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Harus ditulis. Kata kuncinya ya, kesimpulan. In conclusion misalkan. Jadi kalau yang tadi, karena bicara kontribusi, kita bisa pakai kata kontribusinya, manfaatnya, dampaknya, hasilnya. Biar yang baca gampang. Tidak pusing-pusing, ini bicara apa ini? Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Baik, mudah-mudahan mata terbuka ya. Jadi menulis yang sederhana saja, yang mudah-mudah saja. Baik, sekali lagi, saya tidak bicara, saya sudah melepaskan diri dari, kalau menulis esai tidak boleh salah tulis. Maksudnya, typo, salah huruf besar, huruf kecil, tipe-tipe, gitu ya. Tidak boleh ada, teman-teman. Saya tidak bicara itu lagi, karena itu sudah basic sekali, jadi tidak bicara itu. Kalau teman-teman masih ada masalah di situ, maka perlu cari cara supaya tidak berhadapan dengan hal itu. Titik koma gitu. Terus harus tahu bangunan sebuah paragraf berapa banyak kata, berapa banyak kalimat maksud saya, biar enak dibaca. Karena kadang saya ketemu bangunannya satu halaman, satu paragraf, siapa yang bisa baca? Atau satu halaman, dua paragraf, sudah enak ya. Agak bingung nanti bacanya, begitu teman-teman. Oke, 3 hal tadi sudah cukup jelas teman-teman ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya lepaskan dari kesalahan penulisan titik koma, bangunan paragraf, satu paragraf, kalimat berapa kata perlu diatur teman-teman supaya nanti bacanya enak, bacanya bagaikan lagu menyanyi enak gitu ya, supaya teman-teman nanti kalau orang baca, orang senang dengan tulisan kita, minimal tidak ada salah kata, salah tulis, menjawab pertanyaan, dan mudah dibaca atau keterbacaannya tinggi. Gitu teman-teman? Oke, mudah-mudahan membantu. Oke, ini pertanyaan dari
Fadil, apakah pada penulisan esai perlu ada perkenalan? Ya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, ini pertanyaan yang bagus, menjadi bagian dari bagian kedua penjelasan saya, ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu teman-teman, atau saya mau beri gambaran supaya teman-teman semakin jelas dengan apa yang saya maksudkan di 3 hal ini. Jadi kalau saya rangkum, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi bagi Indonesia, saya rangkum dengan gambar ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkannya. Oke, teman-teman, ada yang ingin berbagi melihat gambar ini? Saya persilahkan via chat atau bersuara. Ada yang mau coba ini lihat gambar apa? Gambar pertama yang banyak mainannya itu merupakan masalahnya. Terus setelah itu di gambar kedua itu merupakan menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dari banyaknya barang dari banyaknya masalah ini, barang-barang yang terbongkar, terbuang dan segala macam. Lalu gambar ketiga akhirnya setelah dibersihkan kita akhirnya menemukan mendapatkan tujuan yaitu bersih, ruangannya itu Baik. bersih. Terima kasih banyak. Analoginya seperti itu, Kak. Ya, masih banyak sudah membantu saya. Ada lagi yang lain yang ingin melengkapi atau melihat dari sudut pandang Saya, yang Kak, lain? Ya, silakan, Mas. kalau Silakan, saya Mas. lihat ini adalah struktur esai LPDP. Yang pertama ini bisa dilihat dari komitmen, yang tengah ini rencana pasca studi, dan terakhir ini adalah kontribusinya, dampaknya, seperti itu. Nampaknya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada gambaran ya dari gambar sederhana ini. Mudah-mudahan langsung ada gambaran ya teman-teman ya, bahwa ada masalah, rumah Anda kotor, maka Anda sekolah. Sekolahnya untuk menyelesaikan masalah itu, pulang ke tempat Anda bilang, saya nanti mau bikin ini gitu ya. Tadi menjadi penyapu. Nah, kalau menyapu dengan sangat tekun, maka dampaknya rumah Anda bersih ya, teman-teman. Sehingga kalau saya bantu lagi, teman-teman, gambar yang tadi ini bisa kita masukkan dalam struktur esainya menjadi seperti ini ya. Bagian pertama, rumah Anda, gitu ya. Sudah di rumah di Indonesia atau di daerah yang Anda tuju, tadi pertanyaannya komitmen kembali ke Indonesia. Yang kedua, rencana pasca studi, mau bikin apa? Ya, mau bikin apa itu Anda mau melakukan aktivitas apa, tentu ada input, ada proses, ada output. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya, namanya logical frame ya, atau cara berpikir sistem ya. Nanti teman-teman bisa googling, ini ada input, proses, output, outcome, sama impact gitu ya. Tapi kurang lebih di bagian bikin apa tuh ada input, proses, output gitu ya, apa yang Anda lakukan gitu. Dan kemudian bagian terakhir adalah apa dampaknya. Dampak jangka, misalkan dampak jangka menengahnya apa, dampak jangka panjangnya apa, atau Anda satukan aja menjadi apa manfaatnya juga boleh. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan 3 gambar ini atau 3 fase ini mudah dimengerti oleh teman sekalian. Ya, teman-teman. Jadi sehingga nanti kita akan lihat bahwa sekali lagi dampaknya adalah, atau esai ini bicara soal kenapa Anda kembali ke tempat Anda, karena kotor, atau karena ada persoalan, atau karena ada apa. Itu sebabnya Anda perlu kuliah, yang nantinya Anda balik, Anda bikin sesuatu, menyapu,
Sehingga manfaatnya rumah Anda bersih, dampaknya orang sehat di rumah Anda jadi bahagia, Anda jadi bisa kerja lebih baik, dan yang lainnya. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas. Baik, mudah-mudahan Kak, cukup boleh jelas tahu? ya. Oh iya, Ya, bentar. ya. Bagaimana? Oke, minimal ada gambaran ya, teman-teman ya. Nanti kalau sangat detail, sangat teknis, nanti setelah ini juga tidak apa-apa. Baik, teman-teman, mudah-mudahan sudah ada gambaran. Kalau ada gambaran, boleh jempolnya via emoticon. Saya persilahkan ya, biar rame. Terima kasih banyak yang sudah berkenan kasih jempol-jempol. Nah, kalau sudah memahami pertanyaannya, maka kita masuk ke bagaimana melihat struktur esainya. Dan ini menyambung dengan pertanyaan dari Pak Padil ya. Oke, saya izin memperlihatkan. Jadi ini struktur esai. Baik. Teman-teman, kalau saya tanya struktur esai, yang paling gampang kira-kira apa ya? Boleh berbagi di kolom chat sebelum saya lanjut. Ada yang ingin berbagi strukturnya yang paling sederhana? Ya, betul ya. Nabila, terima kasih. Pembukaan, isi, penutup ya. Jadi kurang lebih strukturnya sederhana saja. Pembukaan, isi, penutup. Begitu ya. Nah, karena itu maka kurang lebih seperti ini ya. Pembuka adalah kita mengantar bahwa kita mau menjawab 3 pertanyaan atau 3 bagian yang ingin ditanyakan. Itu ya, pembukanya seperti itu. Kira-kira boleh tidak dituliskan ini kita siapa atau kita dari mana, gitu ya. Dan yang lain-lain seperti pertanyaannya Padil. Menurut teman-teman bagaimana? Jadi boleh tidak kita tulis ada nama kita, riwayat pendidikan, baru mengantarkan ke 3 pertanyaan itu. Menurut teman-teman bagaimana? Boleh ya, teman-teman. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh tidak? Misalkan menulis nama saya Dayu Rifanto, saya bla 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 bla. Oke, boleh ya. Baik. Teman-teman perlu, saya sih tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Hanya saja saya mau memberi gambaran pada teman-teman bahwa karena ini bentuknya itu dokumen biasanya, tentu orang yang baca tahu ini siapa esai. Ini esai siapa tahu. Gitu ya. Oh, ini esainya Kak Krisna. Tanpa perlu Kak Krisna sebutkan, nama saya Kak Krisna dari sini, dari sini. Itu orang sudah tahu, karena biasanya nyambung dengan halaman lainnya ya, dari biodata kita, dari CV kita. Jadi biasanya mereka buka-buka. Ini menurut saya ya, jadi teman-teman boleh menjelaskan diri, mengenalkan diri juga boleh, tapi singkat saja. Kalau tidak mengenalkan diri, boleh tidak usah menyebutkan saya Dayu. Bisa saja, karena dia sebenarnya sudah tahu gitu ya, teman-teman. Silakan, kurang lebih itu, dan teman-teman perlu kasih pengantar bahwa Anda mau jawab 3 hal yang ditanyakan. Itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu baru diisi Anda akan menjawab 3 soal yang ditanyakan, gitu ya, teman-teman ya. Dan kemudian nanti di penutup Anda menyimpulkan 3 soal yang telah Anda jawab. Sampai di sini punya gambaran, teman-teman? Jadi bagian pembuka adalah mengantar kita pada apa yang mau kita jawab, atau dulu guru writing saya mengatakan bagian paragraf pertama agar mudah maka parafrase saja apa yang ditanyakan gitu. Masukkan dalam bagian akhir paragraf kita gitu.
Kalau saya mengatakan parafrase itu, teman-teman punya gambaran maksud saya? Halo teman-teman? Punya ya? Baik. Jadi kalau saya bilang paragraf pertama atau bagian pembuka dari esai Anda adalah cerita tentang diri Anda sedikit, lalu cerita mengapa Anda atau kenapa atau apa yang Anda akan tulis gitu ya. Jadi itu sebabnya Anda mau menjawab 3 pertanyaan ini, misalkan gitu ya. Sehingga dengan begitu Anda bisa parafrase taruh di bagian akhir paragraf Anda bisa supaya orang tahu, oh ini orang ini mau jawab A, B, C gitu ya. Lalu di bagian kedua cerita isi. Dan bagian ketiga atau bagian penutup adalah simpulan. Sehingga strukturnya menjadi begini teman-teman ya. Strukturnya menjadi begini, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kira-kira menurut teman-teman, kalau esai ini 1.500, kira-kira Anda bagian pembukanya mau berapa? Atau saya tanya dulu ya, menurut Anda yang paling banyak yang mana? Isi yang harus banyak sih. Ya, baik. Jelas ya? Kenapa isi yang harus banyak, teman-teman? Ada yang boleh jawab, kenapa isi yang harus banyak ya? Ya, di situ jawaban soalnya. Boleh lebih spesifik lagi? Hai, karena isi yang diminta LPDP. Boleh lagi? Oke, saya cerita teknis ya. Teman-teman diisi, teman-teman perlu jawab berapa hal? 3. 3 ya. 3 hal. Kalau mau sederhana, 3 hal kita bagi 3 paragraf bisa teman-teman? Kakak. Bisa ya? Iya, iya. Berarti kalau pembuka 1-2 paragraf, isi 3-4 paragraf, karena mau jawab 3 hal kan, berarti 3-4 lah ya. Penutup, 1 paragraf cukup. Gitu. Gitu ya. 1.500 bagi saja, mungkin isinya 1.000, pembukanya ya 250 atau 300, penutupnya 200. Misalnya ya. Silahkan fleksibel saja, itu bukan sebuah tuntutan yang begitu, tapi kurang lebih teman-teman sudah punya gambaran bahwa isi nanti porsinya besar, gitu ya. Jangan sampai pembukanya porsinya besar, isinya sedikit, penutup besar. Misalnya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Sampai di sini, teman-teman, sudah punya gambaran jelas terkait penulisannya secara struktur. Mudah-mudahan gampang ya. Sudah 50%, Kak. Oke. Karena yang 50% silakan dicoba sendiri ya. Oke, sudah punya gambarannya. Baik. Baik, kalau begitu karena sudah punya gambarannya, saya ulang lagi ya, teman-teman. Sekali lagi, yang pertama adalah memahami pertanyaannya, ada 3 bagian. Kemudian yang kedua adalah membuat itu menjadi struktur yang mudah dibaca. Sekali lagi, struktur yang mudah dibaca itu adalah memberi tanda-tanda. Paragraf pertama, orang baca sudah tahu kita mau jawab 3 hal. Gitu ya. Perkenalkan diri boleh. Begitu nanti Anda menjawab, maka kasih kata-kata kunci. Gitu. Kalau kontribusi, tulis kontribusi. Kalau rencana pasca studi, Anda bisa tulis, setelah ini saya mau melakukan apa, atau rencana saya apa, gitu ya. Kalau komitmen kembali, Anda bisa ceritakan mengapa saya kembali ke sini, gitu ya, teman-teman. Kata-kata kunci itu membantu membaca, melacak jawaban-jawaban Anda. Baik. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah pada isi penting untuk menampilkan data dan mengutip sesuatu dari jurnal untuk memperkuat argumen? Tentu saja penting ya. Tapi
Jangan kebanyakan juga, gitu ya. Yang perlu aja. Oke, teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman, mudah-mudahan sudah ada gambaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya mengucapkan terima kasih ya. Ya, nanti sambil habis ini kita tanya jawab boleh. Terima kasih teman-teman. Siapa tahu mau follow Taman Baca yang kami kelola di Sorong. Itu Instagramnya Pinjam Pustaka ya. Dan siapa tahu kita bisa berteman di IG. Teman-teman, saya akhiri dulu. Nanti habis ini kita bisa diskusi ya. Saya kembalikan ke Kak Keke ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Dayu untuk ilmu yang dibagikan. Mungkin boleh langsung sih Kak. Ya. Boleh, silakan teman-teman. Tanya jawab langsung juga boleh, silakan. Halo Kak. Langsung bersuara ya. Halo Kak. Ya, halo. Ya, sorry Kak, nggak bisa buka Oh ya, nggak apa-apa. kamera. Halo Kak, aku mau tanya, tapi ini non teknis sih Kak, karena aku kan ini dari teknis banget, tenaga teknis banget. Terus pengen kuliah S2 kan Kak. Dan aku kerja di bidang IT dan jarang nulis sih Kak. Maksudnya kasih tips untuk motivasi sih Kak buat semangat nulis esai ya biar bisa semangat nyelesain S2 juga Kak. Nah, Kan banyak nulisnya. Terlebih lagi aku di bukan di akademis sih Kak gitu. ya, saya juga bukan di akademis ya, Kak Abu ya. Jadi mudah-mudahan namanya benar Kak Abu. Saya juga bukan di akademisi, tapi ini ya, bergiat di komunitas. Kalau motivasi menulis, kalau menurut saya teman-teman, oh, hai Kak Abu ya. Oke, kalau motivasi menulis menurut saya teman-teman yang pertama adalah teman-teman bikin outline ya. Outline adalah saya mau tanya dulu kalau saya bilang outline teman-teman ada gambaran? Ada part bagian-bagian penting yang harus ditulis. Baik. Ya, outline atau kerangka ya, kerangka penulisan itu menjadi penting. Kalau bingung, gunakanlah pertanyaan untuk memandu outline itu ya, atau membuat outline itu dengan panduan pertanyaan. Itu ya, misalkan. Misalnya seperti itu. Nah, nanti outline apa teman-teman bisa cari secara mandiri, tapi kurang lebih kerangka itu membantu kita menulis. Itu yang pertama kalau saya saran. Yang kedua, kalau sudah ada kerangkanya, baru kita tulis. Tulis saja dulu ya, sesuaikan dengan kerangka itu. Tidak perlu langsung jadi, dicicil juga boleh, selama ada kerangka dan menulis. Jangan menulis sambil revisi, nggak usah. Tulis saja kalau udah ada kerangka, jadi pertama memahami pertanyaannya, kemudian kedua bikin kerangka, ketiga menulis. Ya, kerangka itu biasanya membuat kita jadi mencari tahu apa bahan-bahan atau apa sumber pendukung untuk kita menulis. Bisa dilengkapi, kemudian menulis. Menulis per bagian saja tidak apa-apa. Oh, saya mau menulis pembuka, tulis dulu. Biarkan kalau sudah selesai. Habis itu saya menulis menjawab pertanyaan pertama, menjawab pertanyaan kedua, ketiga, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kalau Anda punya keluangan waktu, atau Anda punya mentor, atau Anda cari, wah itu buka mentoring esai, kirim. Minta diberi masukan. Ya. Itu nanti cepat. Oh ini bagian ini, nggak ada bagian ini, nggak ada bagian ini, nggak ada. Baru Anda akan jahit kembali. Manfaatkan hal seperti itu. Manfaatkan punya arti ya. Nah, gabung nanti dapat banyak manfaat. Itu saran saya. Dan harus dikerjakan. Esai itu jangan ditunggu H-1 baru kita tulis. Jangan. Atau H-seminggu ya, H-7. Saya nanti 7 hari sebelum penutupan. Nanti ada saja yang kita harus kerjakan ya. Jangan. Jadi dicicil tiap hari. Itu Kak Abu ya. Jadi mudah-mudahan punya gambaran. Oke.
Ya, silakan yang kedua, Esther ya. Baik, Kak, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya izin bertanya, Kak. Saya ini kan seorang anak yang di KTP-nya itu kan lahirnya di luar dari daerah afirmasi. Saya lahir di Surabaya, cuma saya itu sudah tinggal dari TK hingga SMA di daerah afirmasi. Dan saya berencana untuk mendaftar nanti pada program jalur afirmasi beasiswa LPDP. Yang saya tahu kan itu nanti itu ada sertakan surat yang sudah tinggal 10 tahun di daerah afirmasi yaitu NTT kan, Kak. Nah, yang saya mau tanyakan apakah ketika saya menulis esai pada saat pembukaannya itu, ketika misalnya memperkenalkan diri, apakah saya perlu menjelaskan lagi bahwa saya, mmm, be seorang anak yang lahir bukan di daerah afirmasi tetapi bersekolah dan tinggal lebih dari 10 tahun di NTT begitu, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, baik Esther. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau saya menyarankan, menulislah yang tidak merepotkan Anda. Maksudnya yang relevan saja ya. Jadi kalau itu tidak perlu dijelaskan, selama Anda masuk afirmasi ya tidak perlu dijelaskan. Saya daftar afirmasi karena walaupun saya lahir di Surabaya, kan tidak punya relevansi yang erat dengan kita mau jawab apa ya. Jadi kalau menurut saya tinggal menjelaskan diri Anda yang relevan saja dengan pertanyaan itu. Misalkan Anda tumbuh besar di mana gitu ya, tidak usah menjelaskan lahir di mana. Saya tumbuh besar contohnya misalkan, di Kupang. Dan itu membuat saya bla 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 gitu ya. Itu saya pikir cukup. Jadi sekali lagi menulis yang memudahkan Anda ya menjelaskan. Kalau dirasa susah tidak usah. Maksudnya tadi ya. Jadi ini hal tidak perlu bisa dihapus. Begitu ya teman-teman. Baik, Kak, Mudah-mudahan Esther tidak bingung. iya, Kak. Oke. Bisa tulis saja saya dibesarkan. Nah, itu udah cukup. Tidak Baik, perlu Kak. lagi ditulis saya dibesarkan lebih dari 10 tahun di sini. Nggak usah. Karena kalau kalau Anda sudah daftar diterima ya itu tandanya Anda sudah masuk kualifikasinya ya. Oke, Baik, Kak. ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan ini ada Enrik. Mohon maaf Kak Mudah-mudahan Dayu, benar. sebentar. Oh ya. Kita kasih 3 sampai 5 pertanyaan aja ya. Oh, oke, boleh. 3 sampai 5, baru 2 ya. Oke. So, Keke yang mau pilih boleh. Nah, ini ada yang udah angkat tangan tuh, Kak. Oh iya, Gimana? baik. Enrik silakan. Selamat malam, izin bertanya Kak. Apa sih? Tadi kan telah dijelaskan terkait dengan struktur esai. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dari masalah yang ada dalam penulisan esai itu bisa ditulis penyebabnya, itu dituliskan secara detail atau secara singkat saja. Kemudian mungkin satu lagi Kak, ini terkait dengan saya kan kebetulan PNS pusat di salah satu kementerian di Jakarta, tapi asal saya itu dari daerah afirmasi. Nah, sebenarnya saya ingin mendaftar daerah afirmasi, tapi kembali lagi karena saya sekarang penempatan pusat dan belum tentu kapan untuk kembali ke daerah afirmasi, makanya saya memutuskan untuk mendaftar targeted. Pertanyaan saya, kira-kira apakah dalam esai saya dengan status saya sebagai PNS, untuk pembukaannya itu bisa apa ya, setidaknya menyebutkan identitas saya sebagai seorang yang lahir dan besar dari daerah afirmasi, ataukah tidak perlu kayak gitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Kak Enrik ya. Mudah-mudahan tidak salah untuk Dilan ya. Ini ada film baru. Yang pertama adalah soal masalah. Sekali lagi saya beri gambaran batasan teman-teman sebaiknya menulis ringkas ya. Jadi 1.500 lah. Kalau mau menulis masalah boleh agak panjang tapi misalkan kita sebutkan ini penyebabnya 1 sampai 2, saya pikir cukup. Jangan sampai 4, 5 panjang ya. Itu contohnya ya. Jadi kita harus juga ringkas dalam menjelaskan agar mudah begitu ya orang bacanya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait
PNS, maka targeted, apakah di paragraf boleh menjelaskan bahwa saya lahir besar di mana? Saya pikir boleh sekali dan itu sah-sah saja supaya memperlihatkan kepada yang membaca, oh ini PNS pusat tapi anak afirmasi. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Hendrik atau Dilan. Makasih, Kak. Ya, semangat. Saya kasih kesempatan 2 orang lagi karena 2 orang sudah angkat tangan sebelum nanti saya berikan ke Keke ya. Kan 3 sampai 5 ya. Ini baru 3. Itu Boleh ya? silakan Teti. Ya. Kasih Kak. Saya mau bertanya. Tadi saya lihat di profilnya Kak Dayu 3 jurusan yang berbeda dari S1, S2 sama S3. Nah, saya juga sedang kebingungan sih soal ini karena jurusan S1 saya S1 PG PAUD, tetapi saya ingin karena sekarang bekerja di LSM, saya ingin tetap bisa kembali nanti dan menjadi pekerja sosial. Saya minta saran dong dari mungkin jurusan yang sebaiknya saya ambil karena kemarin setelah saya mencari tahu tentang tujuan saya harus ke psikologi klinis ternyata tidak bisa karena saya bukan S1 S1 psikologi. Tetapi setelah saya mencari tahu kelemahan dan kelebihan psikologi klinis, mungkin itu terlalu individu. Akhirnya mungkin saya baru mengetahui ada satu jurusan yang namanya jurusan social worker. Saya baru tahu ada jurusan itu. Mungkin bisa dikasih masukan untuk saya, Kak. Kasih. Ya, Teti, terima kasih banyak. Teman-teman yang baik hati dan tidak sombong. Baik, teman-teman, yang langkah selanjutnya yang sangat penting buat teman-teman adalah mencari jurusan yang sesuai dengan Anda, gitu ya. Ini menyambung ke pertanyaan Teti. Ya, jadi harus betul-betul tahu jurusan apa yang nyambung dengan apa yang Anda lakukan atau nyambung dengan kekuatan Anda. Dan itu membuat saya menyarankan Anda harus cari tahu karena di luar sana, di luar negeri atau di Indonesia juga, itu banyak sekali jurusan yang ternyata saya paling tepat ini, gitu ya. Terlebih misalkan saya beri contoh saya S1 saya hukum, S2 saya manajemen karena saya bekerja sebagai HRD dan manajemen bisa terima hukum. Jadi masih nyambung, gitu ya. Nah, S3 saya bergelut di isu literasi sama komunitas, saya baru tahu juga ternyata ada jurusan yang bisa menerima semua latar belakang pendidikan untuk S3 di pendidikan masyarakat sesuai dengan yang saya sukai gitu ya. Itu saya masuk. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman perlu cari jurusan sesuai dengan kekuatan Anda. Kalau jurusan itu sangat spesifik, misalkan tadi psikologi klinis, harusnya psikolog dulu, baru psikologi klinis. Maka dia harus cari, kalau bekerja di NGO, harus cari jurusan yang irisannya dekat dengan isu NGO. Dan itu ada banyak, ya. Bisa social work, bisa international atau bisa international development, bisa community development, ya teman-teman ya. Terus misalkan ada education, itu juga bisa karena ngajar orang dewasa, itu isu-isu seperti itu, dan yang lain-lain. Tapi Anda harus tahu betul, ini saya ada di mana. Nanti kalau teman-teman pelajari, misalkan kayak Teti tadi, social work itu banyak juga. Ya. Ada yang untuk isu social work orang tua, ada yang untuk isu social work refugee, mungkin ada yang isu social work untuk anak, dan yang lain. Jadi harus tahu betul ini yang mana. Gitu ya teman-teman. Saran saya seperti itu. Nah, kalau di luar negeri social work tuh cukup banyak ya. Kalau teman-teman lihat di Australia itu banyak, di Amerika juga banyak. Di Inggris juga ya. Teman-teman ya, mudah-mudahan ada gambaran. Jadi social work itu untuk orang NGO, pekerja sosial dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Sekali lagi, cari jurusan paling sesuai dengan Anda. Boleh beda-beda? Boleh. LPDP terima? Terima. Selama kuat reasoningnya. Gitu ya. Oke. Ada lagi satu terakhir sebelum saya kembalikan ke Kak Keke. Silakan yang mau angkat tangan.
Atau langsung ngomong aja? Ada? Cek, Kak. Ya, itu. Ya, silakan, Ini. Ya, silakan. Izin bertanya Kak Dayu. Tadi saya sempat baca background-nya Kak Dayu, duanya manajemen. Nah, ini pertanyaan saya itu berdasarkan apa yang mau saya ambil juga sih. Jadi itu karena pekerjaan saya di kantor emang berkaitan dengan kerja di biro keuangan, tapi lebih ke mengatur SDM para pengelola keuangan. Nah, saya ingin mengambil magister manajemen, tapi konsentrasinya sumber daya manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Kak Dayu, apakah saya ambilnya magister manajemen ataukah magister ilmu manajemennya? Soalnya kalau ilmu manajemen kan lebih ke praktisi ya, sedangkan manajemen magister manajemen lebih ke praktek sehari-hari lah. Mungkin butuh saran gitu dari Kak Dayu. Baik. Ini biar nyambung karena tadi yang angkat tangan Realme ya. Kita boleh tambah satu ya, Kak Keke. Nanti sambil saya jawab yang Kak Hendrik ya. Silakan yang bertanya. Ini tambahan satu ya. Oke, baik. Selamat malam, Malam. Kak Dayu. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya dari Sorong, tapi untuk sementara di Timika. Mungkin menyambung dari pertanyaan Kak siapa tadi, Teti ya? Ya, Kak Teti. Iya. Mungkin saya tadi saya memang background-nya saya teknologi pangan. Saya terus kemudian saya kerjanya di LNG Tangguh. Mungkin kalau Kak Dayu tahu. Tahu. Iya, iya, kamu mungkin. Ya, saya baru saja resign dari LNG Tangguh Desember kemarin. Kemudian saya ada tawaran di Freeport, cuma untuk sementara mungkin lagi sedang follow up. Terus mungkin sedikit menyimpang juga karena kalau saya background-nya pekerjaannya mungkin belum yang permanen, masih kontrak. Dan saya memang rencananya bahwa saya mau melanjutkan untuk ambil S2. Dan terkait dari itu memang saya sedikit bingung juga mau memutuskan untuk melanjutkan di jurusan saya teknologi pangan ataukah ada teman saya memberi saran bahwa kamu ambil MBA aja. Terus saya berpikir MBA kecuali ya mungkin kalau saya terjun di dunia bisnis ya mungkin saya bisa ambil itu. Tapi saya memang berpikir untuk mau membuka bisnis kemudian. Cuma saya sedikit galau apakah MBA atau saya harus ambil manajemen bisnis aja. Kayak gitu. Sedangkan dalam arti pekerjaan saya kan belum permanen, masih kontrak kayak gitu untuk sekarang. Dan memang sedikit apakah dan ada lagi masuk juga, udah terjun aja ambil di ilmu politik atau pemerintahan nanti biar pulang ngajar atau kan. Jadi memang sedikit membingungkan, tapi memang dari keinginan hati saya adalah memang saya mau mau berencana untuk membuat bisnis. Nah, memang saya pilih antara apakah MBA atau saya mau ambil manajemen bisnis gitu aja sih Kak Dayu. Makasih. Oke. Baik, Nanda. Terima kasih banyak sudah bertanya tentang jurusan. Teman-teman jika boleh memberi saran, ini saya rangkum antara Kak Hendrik sama Kak Nanda juga, teman-teman. Jurusan yang kita pilih sekali lagi harus, kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi bisa dibandingkan atau nanti teman-teman bisa pertimbangkan. Kalau dari saya, jurusan yang sebaiknya teman-teman pilih pertama adalah menyesuaikan dengan kita bilang minat dan bakat. Jadi Anda punya kekuatan di mana dan Anda punya minat di mana. Bagusnya kalau irisannya besar. Antara minat dan kekuatan Anda itu
besar irisannya, maka ambil ke situ. Gitu ya. Jadi kalau irisan antara minat dan bakatnya besar, ambil situ. Saya tambahkan lagi, kalau minat, bakat, dan pengalamannya erat di situ, ambil gitu. Jadi saya beri contoh misalkan, mengapa Dayu ambil pendidikan masyarakat, S2, S1, S2-nya tidak nyambung? Karena saya bergelut di isu pendidikan masyarakat, satu, punya pengalaman ya. Yang kedua, saya punya minat di isu itu, dua. Dan karena saya sudah bergelut dan punya minat, pasti ada area-area kekuatan saya di bidang itu. Sekali lagi, mudah-mudahan punya gambaran jelas. Jadi irisannya ada pengalamannya, sehingga punya sense-nya, kemudian minatnya juga tumbuh, dan kekuatan teman-teman ada di situ. Itu enak sekali. Kuliahnya tidak susah. Kenapa? Karena barang ini saya suka sekali. Gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau Anda tidak berminat, ada peluangnya Anda ambil, lalu sudah tidak terlalu berminat, ternyata bakat Anda tidak di situ. Betapa susah belajarnya ya. Setengah mati ya. Aduh, harus disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh juga belum tentu melakukan ya, teman. Oke, mudah-mudahan tergambar. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Keke. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Dayu. Kita tutup ya sesi Q&A-nya. Kita masuk ke review esai Kak Dayu. Boleh? Oh, oke. Review esai ya. Ya. Baik. Ini kita lihat ya. Saya coba. Saya kasih lihat satu saja ya, teman-teman ya. Boleh atau harus semua? Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Ini ada banyak ya, teman-teman ya, esainya. Coba kita lihat, misalkan ini ya. Oke. Apakah kelihatan? Atau harus saya tutup namanya? Teman-teman? Apakah boleh diperlihatkan langsung atau diceritakan saja, teman-teman? Saya perlihatkan PPT-nya kalau begitu ya. Misalkan seperti ini. Saya boleh siapkan sebentar ya, teman-teman. Nanti biar kelihatan kalau kita bongkar PPT-nya. Misalnya ya. Oke. Ini saya perlihatkan saja ya bagian awalnya biar teman-teman punya gambaran. Oke. Apakah kelihatan teman-teman? Oke. Teman-teman kalau lihat contoh ini sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Baik. Pertanyaan pertama saya, ini berapa paragraf, teman-teman? Oke. Sudah punya gambaran ini berapa paragraf? Ini ada 2 paragraf ya, teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Teman-teman, pertanyaan saya, ini kita dasar sekali. Ada yang salah tidak di sini? Ada teman-teman? Kalau menurut teman-teman, ada yang salah tidak? Atau ada yang kurang tepat tidak? Ada yang bisa menebaknya? Paragraf pertama. Baik, teman-teman, kalau kita baca ini tulisannya Komintern kembali ke Indonesia. Kira-kira Komintern itu apa? Ada yang tahu?
Komitmen, Kak. Oke, baik. Jadi ada kesalahan komitmen ya. Terus kemudian teman-teman bisa lihat eh, yang tepat itu mengubah ya. Nanti tolong dicek ya di KBBI, mengubah atau merubah. Karena kalau merubah ini kata dasarnya rubah ya, menjadi rubah gitu. Harusnya mengubah. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil ini harus tidak ada. Tapi itu minor saja ya, tidak besar. Jadi tidak ada masalah terlalu besar. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah, menurut teman-teman, kira-kira setelah dua paragraf pembuka ini, ketahuan tidak orang ini mau menjawab apa? Ada yang tahu? Kira-kira dia mau menulis apa? Halo teman-teman. Oke. Ada yang bisa menebak? Oke. Oke, teman-teman, kalau paragraf ini sudah komitmen kembali ke Indonesia, maka yang kurang adalah paragraf pembukanya. Itu yang kita bilang tadi ya, pembukanya mana? Karena ini kan menjawab isi ya. Kalau dia menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, maka ini langsung isi. Paragraf pembukanya belum ada. Mudah-mudahan punya gambaran ya, maksud saya. Itu ya, teman-teman. Jadi, komitmennya mungkin taruh di bawah ya. Jadi itu dijadikan paragraf pembuka. Tapi kita harus ada parafrase 3 pertanyaan yang belum muncul ya di 2 paragraf tadi. Gitu ya. Selain itu tadi kita lihat ada kesalahan-kesalahan penulisan yang mengganggu ya. Kalau orangnya detail, yang baca detail, wah dia bisa harus hati-hati teman-teman ya. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Saya akan perlihatkan lagi yang lain. Mudah-mudahan nanti ada contoh yang kemudian bisa kasih gambaran ke teman-teman yang apa gambarannya. Oke, misalkan juga ini ya. Oke, ini mudah-mudahan kalau nama saya hapus dulu ya teman-teman biar tetap sifatnya personal ya, dan ini ya privasi ya, karena esai sesuatu yang sangat privasi. Saya izin hapus dulu nama teman-teman ya, dan merapikannya sebentar. Oke. Ini kita ke yang kedua, teman-teman boleh lihat nanti kira-kira di yang kedua ini sudah muncul, misalkan apa yang muncul dari yang kedua ya, dari contoh esai yang kedua, tapi izinkan saya hapus-hapus dulu supaya teman-teman nggak tahu ini siapa. Gitu ya. Siapa tahu orangnya ada di sini. Baik, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa lihat. Ini yang kedua. Oke, saya rapikan dulu ya. Sebentar, sedikit aja. Oke. Oke, ini dia. Ini juga terdiri dari 2 paragraf, teman-teman. Namanya sudah saya hapus, jadi teman-teman boleh lihat gitu ya. Oke, teman-teman kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke, baik teman-teman. Kalau ini adalah paragraf atau kita bilang bagian pembuka. Pertanyaan saya cuma satu, teman-teman, apakah teman-teman punya gambaran orang ini habis ini mau menulis apa? Dan apakah teman-teman bisa menemukan ada yang salah-salah tulis?
Oke, ingin menjadi pengajar ya, baik. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira Anda menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki? Bantu saya. Ada ketemu yang, aduh ini salah tulis nih. Sekali lagi, kalau saya saran, esainya jangan sampai salah tulis, teman-teman ya. Oke, ada tipe pedasaan. Oke, harusnya pedesaan. Ada lagi tidak, teman-teman? Biasanya kata sambung di ya, itu sering sekali. Jadi, misalkan di beberapa itu pasti dinya pisah, kemudian di perkotaan harusnya dinya pisah, gitu ya. Jadi, itu sangat umum ya, yang kesalahan elementer. Perlu teman-teman hati-hati ya. Terus sarjana biologi, tentu saja biologi biasanya B-nya besar gitu karena ilmu begitu ya. Dan yang lainnya. Nah, pertanyaan saya yang sangat penting karena ini merupakan paragraf pembuka seperti saya bilang tadi dalam penjelasan saya, kita harus memparafrase 3 hal yang ingin kita jawab dari esai ini. Apakah sudah muncul di sini? Memudahkan kita? Belum ya? Baik. Ada yang mau coba? Kira-kira kalau Anda diminta menulis menambahkan paragraf bagian akhir dengan memparafrase 3 hal yang mau dijawab, kira-kira bagaimana bentuknya? Ada? Ada yang mau coba? Perlu saya perlihatkan lagi? Oke, saya kasih contoh ya. Teman-teman tolong tebak, habis paragraf ini saya akan menulis apa? Izinkan saya menulis sedikit saja ya. Atau teman-teman sambil lihat juga tidak apa-apa. Oke, misalkan saya tulis begini ya, teman-teman. Kelihatan ya? Atau membuat Oke, teman-teman, kalau esainya saya ubah sedikit gitu ya, secara cepat tentu saja. Kira-kira teman-teman punya gambaran habis ini saya akan menulis tentang apa? Ada yang bisa menebak? Oke, komitmen kembali ke Indonesia. Kalau dalam kasus tokoh ini kembali kemana? Surabaya. Ke Surabaya. Surabaya. Oke, berarti paragraf setelah ini dia akan cerita apa? Kenapa dia akan kembali ke Surabaya? Gitu ya, teman-teman. Kalau sudah selesai, kenapa kembali ke Surabaya? Hal yang selanjutnya dia tulis apa ya? Apa yang harus dilakukan bukan, Kak? Ya, apa yang akan dia lakukan di Surabaya nantinya itu bagian kedua dari apa yang akan dia tulis. Lalu yang ketiga kira-kira apa, teman-teman? Kontribusi. Ya,
kontribusi dia bagi Surabaya, sorry salah tulis tuh ya, Surabaya A-nya kurang, Surabaya. Dan kalau kontribusi bagi Surabaya, kira-kira dampaknya ke Indonesia itu seperti apa? Itu ya teman-teman. Dari bangunan 2 paragraf pembuka ini, kita sudah dibawa bahwa setelah itu dia akan menjelaskan 3 hal ya, atau jawaban-jawaban pertanyaan esai LPDP. Sampai di sini dulu ada gambaran teman-teman. Halo? Halo teman-teman. Cukup jelas? Oke, ada gambaran ya. Teman-teman, kalau ada gambaran, yang paling penting menurut saya, teman-teman mau pakai agar mudah, misalkan ya. Di esai tadi itu, paragraf pembuka, lalu di bawahnya Anda tulis komitmen kembali ke Indonesia, jelaskan jawaban komitmen. Di bawah jawaban komitmen Anda tulis rencana pasca studi, paragraf rencana pasca studi. Setelah itu Anda tulis header-nya adalah kontribusi bagi Indonesia, baru paragraf lagi, itu juga boleh ya. Walaupun esai biasanya jadi sangat cair, tidak ada header-header, tapi menurut saya di LPDP saya ketemu ada yang header-headernya ada, lolos juga, ada yang tidak pakai header, lolos juga. Jadi tidak ada masalah. Yang paling penting, kata-kata kuncinya mudah dipahami dan orang jadi tahu. Oh, ini bagian rencana kontribusi. Atau ini bagian rencana pasca studi. Oh, ini bagian komitmen kembali. Gitu teman-teman ya. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya? Baik. Oke, sudah cukup membahasnya atau perlu tambah satu lagi? Kalau sesuai waktu udah habis sih, Kak. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman saya kembalikan ke Kak Keke ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Dayu. Makasih untuk waktunya, Sama-sama. untuk ilmunya. Ini bermanfaat sekali sih buat kami semua di sini, terutama teman-teman yang bakal ikut beasiswa LPDP pasti sangat tertolong. Terima kasih banyak Kak Dayu, Tuhan memberkati. Oke, ini sesi terakhir kita ya teman-teman. Semoga kelas ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan menolong teman-teman untuk ke batch 2. Ya, semangat untuk semuanya. Ya, selanjutnya saya akan mempromosikan nih, mau promosi lagi sosial media kami. Kak Marvina, apakah boleh dilihatkan lagi? Nah, boleh juga nih follow sosial medianya Kak Dayu, Instagramnya ya Kak Dayu ya. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga berkenan juga berteman di IG. Oke, buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, TikTok kita, bahkan belum join di Telegram, silahkan join biar nggak ketinggalan nih sama event-event yang akan dibuat oleh Punya Arti gitu ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di event Punya Arti, semoga di event-event selanjutnya tetap bisa ikut. Nah ini dia, boleh di-screenshot dulu supaya nggak lupa apa nama sosial medianya kita dan jadi tahu apa event yang akan kita buat. Nah, ini ada website, ada aplikasi mentoring gratis. Nah, teman bisa ikut mentoring gratis di Punya Arti. Oke. Saya akan kirimkan feedback untuk acara ini sebentar.
Nah, terima kasih Kak Kevin. Itu teman-teman link feedback-nya silahkan diisi karena kami sangat membutuhkan sekali feedback dari teman-teman untuk event-event selanjutnya supaya kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk Kak Dayu, untuk teman-teman yang sudah ikut, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak tersampaikan karena masalah jaringan. Mohon maaf sekali lagi. Sekarang kita akan foto bersama ya. Foto bersama. Boleh on cam semuanya? Ya, silakan on cam semua teman-teman biar mukanya kelihatan. Oke. Yuk, yang belum silahkan. Linknya nggak bisa diklik, Kak. Kak Kevin gimana itu? Oh, tadi saya coba di sini linknya bisa dibuka kok, mungkin Oh, bisa. sinyal. Iya. Bisa teman-teman, nanti dicoba lagi. Oke, di-save dulu aja linknya. Oke, ada yang mau on cam lagi? Silakan on cam. Udah? Udah ya? Yuk, kita foto yuk. Silakan Kak Marvina. 1, 2, 3. Oke, sorry banget aku off Oh, cam karena sinyalku agak trouble. Jadi kita mulai dari slide pertama. Yang on cam boleh kasih senyum paling manis. Oke, terus kita lanjut ke slide nomor 2. Boleh senyumnya, guys. Sip, mantap. Sudah, Kak Keke. oke, terima kasih Kak Marvina. Terima kasih banyak teman-teman untuk 2 jamnya. Kita akhiri kelas hari ini. Selamat malam, semoga tidur yang nyenyak. Semangat untuk tesnya, untuk pokoknya semangat untuk teman-teman ikut beasiswa LPDP. See you, bye-bye. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Kak Dayu. semuanya. Thank you semua. Semangat, semangat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya izin pamit.